Bab 2696. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak peduli bagaimana lawannya Yuan Shen berteriak, Lu Chen menolak untuk menerima mahkota Yuan Shen, dan bahkan diam-diam meningkatkan energi abadi untuk mahkota tersebut, mendesak mahkota untuk melepaskan lebih banyak energi Yuan Shen. Mahkota Yuan Shen adalah pelabuhan Yuan Shen, dan juga musuh bebuyutan Yuan Shen. Energi Yuan Shen yang dilepaskan memiliki godaan wajib. Bagaimana Yuan Shen tanpa dasar tubuh daging dapat menahannya? Pada akhirnya, kekuatan jiwa orang mati yang layu itu menimbulkan gelombang besar, dan roh primordial jatuh darinya. Bocah ras manusia yang membunuh ribuan pisau bisa menganggapku sebagai mahkota Yuan Shen, dan dia bahkan tidak menghitung kata-katanya. Dia bajingan super. Yuan Shen terbang menuju mahkota Yuan Shen sambil mengutuk. Hei! Kapan kata-kataku tidak dihitung? Di tengah penerbangan Yuanshen menuju mahkota, Lu Chen tiba-tiba meraihnya dan bertanya dengan dingin. Aku memberimu cincin itu, tapi kamu tidak mengambil kembali mahkotanya, beraninya kamu menyangkalnya. Roh primordial itu meraung dengan marah. Hei, jangan membuat tuduhan palsu terhadapku. Kamu meminta ini secara sepihak. Setelah kamu selesai berbicara, kamu pergi sendiri. Kamu tidak meminta persetujuanku sama sekali, dan kamu tidak menghormatiku sama sekali. Petik 2. Tetapi ketika Lu Chen mengatakan ini, dia hampir meledakkan dirinya sendiri karena marah. Tapi itu benar. Pada saat itu, Yuan Shen selesai berbicara tentang persyaratan pertukaran, dan sebelum Lu Chen setuju, dia buru-buru melepaskan cincin luar angkasa. Sekarang, jika Lu Chen menggunakan ini sebagai argumen dan menolak mengakui bahwa dia telah berjanji padanya, dia akan menjadi hantu jika dia tidak marah. Karena kamu tidak setuju, mengapa kamu berpura-pura menghentikan meluapnya energi Yuan Shen? Roh primordial berkata dengan marah. Aku tidak berpura-pura, aku hanya belum berhenti. Lu Chen memandang roh primordial di tangannya, dan berkata sambil mencibir, aku melangkah ke bagian ini, dan aku segera diserang oleh jiwamu, dan hampir dibunuh olehmu. Apakah menurutmu aku akan mengubah permusuhan menjadi batu giok, dan membiarkanmu pergi begitu saja? Benarkah? Tentu saja, kamu telah menindasku, menipuku, dan mencoba membunuhku. Roh primordial meraung dengan marah. Jangan membuatku terlihat seperti iblis yang keji, dan jangan membuatnya tampak seperti iblis yang keji. Sepertinya kamu belum selingkuh, belum menipuku, dan tidak ingin membunuhku. Lu Chen terus mencibir, dan berkata lagi, pokoknya, mari kita berhenti saling menyalahkan, semua orang sama saja, mari kita bicara satu sama lain. Kalau begitu lakukanlah, aku ditahan oleh mahkota Yuan Shen, dan aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi ketika mahkota itu jatuh ke tanganmu. Yuan Shen tahu bahwa hari kiamat akan datang, dan tidak ingin memohon belas kasihan dari Lu Chen, jadi dia tutup mulut saja. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi abadi, apakah kamu ingin mendengarkan? Lu Chen tidak melakukan apapun, tetapi berkata begitu. Menjelaskan, Yuan Shendao itu, Nixue Peak, harta karun apa yang ada di sana sehingga kalian para ras monster sangat ingin merebutnya? Lu Chen bertanya, tubuh fisikku mati di sini, dan jiwaku terperangkap di sini selama puluhan ribu tahun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kata roh primordial, saya tidak tahu apa-apa, bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan? Lu Chen mendengus dingin, memberikan lebih banyak kekuatan di tangannya, dan segera mencubit roh primordial itu hingga menjerit. Tunggu, roh primordial tidak tahan lagi, berhenti dengan cepat, dan berkata lagi, saya tidak tahu harta apa yang ada di puncak Nixue, tapi saya tahu bahwa di zaman kuno, puncak Nixue pernah memiliki jalan menuju alam atas. Jalan rahasia, tapi jalan rahasia itu diblokir oleh alam atas. Setelah ditemukan, jalan itu terhapus selama jutaan tahun yang tidak diketahui, dan sudah lama tidak ada lagi. Apakah Anda mempunyai informasi yang membangun? Aku ingin tahu harta karun apa yang ada di sana, tapi ceritakan padaku tentang jalan rahasia itu benar-benar omong kosong. Harta karun apa yang merupakan saluran yang dimusnahkan? Selama saluran itu belum dimusnahkan, itu bukan urusanku. Mungkinkah aku berani mengambil jalan itu ke alam atas? Tekanan peri di negeri dongeng sudah cukup kuat, bukankah tekanan ilahi di alam atas bahkan lebih besar? Jika aku berlari, aku akan hancur dalam sekejap, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Lu Chen mengerutkan bibirnya dan berkata begitu. Di permukaan,
Lu Chen hanya peduli pada harta apapun, dan tidak tertarik pada jalan rahasia yang dilenyapkan. Namun nyatanya, Lu Chen sangat tertarik, tetapi dia tidak menunjukkannya, dan mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari roh primordial. Dewa Iblis pernah mengungkapkan kepada klan Iblis bahwa alam atas sangat berbahaya, tetapi dewa tidak dapat mengalahkan yang abadi. Roh primordial berpikir sejenak, dan untuk memenangkan kesempatan yang dikatakan Lu Chen, dia mengungkapkan beberapa informasi. Hanya saja, alam atas tidak cocok untuk budidaya abadi. Jika Anda tidak mengolah tubuh dewa, larilah ke alam atas itu seperti sia-sia, dan kamu mungkin akan tertiup angin. Jika kamu meniupnya, kamu akan diterbangkan sampai mati. Petik 2. Dewa dari alam atas dilarang datang ke alam bawah. Bisakah dewa iblis itu turun? Lu Chen memasang wajah serius, namun ada keterkejutan di hatinya. Dia sangat terkejut. Karena roh primordial mengenal dewa iblis, hal itu pasti terjadi sebelum tubuh mati, jadi itu pasti terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi ayah Lu Chen, Lu Zhengru, dibawa pergi oleh dewa iblis dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, dewa iblis telah muncul di Xianyu setidaknya 2 kali. Pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang membawa ayahnya, Lu Zhengru, dari alam abadi ke alam atas? Tidak perlu menebak, itu pasti dewa iblis. Tidak ada keraguan bahwa dewa iblis pasti memiliki jalan rahasia untuk kembali ke negeri dongeng. Jika tidak, Anda harus menjadi seperti dewa roh, begitu Anda datang, Anda tidak dapat kembali. Lu Chen curiga bahwa jalan rahasia puncak Nixue belum dimusnahkan, tetapi digunakan oleh dewa iblis. Bahkan Lu Chen dapat meragukan hal ini, dan para elit istana Yao Xian tidaklah bodoh. Mereka juga akan sangat curiga ketika melihat dewa iblis muncul berkali-kali. Inilah sebabnya istana Yao Xian merencanakan segalanya, dan kemudian berusaha untuk menguasai seluruh puncak Nixue, untuk menggali jalan rahasia menuju alam atas. Para petinggi kuil Yao Xian masih tak segan-segan melawan umat manusia. Mereka harus menemukan jalan rahasia menuju alam atas. Pasti pergi ke alam atas dan ingin naik ke langit dalam satu langkah. Tetapi bukankah dewa iblis mengatakan bahwa alam atas tidak cocok untuk dikembangkan oleh makhluk abadi? Dan petinggi aula iblis masih ingin melakukan ini, yang hanya dapat menjelaskan satu hal. Dewa iblis berbohong, ada celah dalam segala hal, dan negeri dongeng juga dilarang keras turun ke dunia fana. Itu bukan karena beberapa pedagang yang tidak bermoral memanfaatkan celah tersebut dan diam-diam terlibat dalam penyelundupan ke dunia fana. Selama periode waktu di zaman kuno, alam atas berada dalam periode kekacauan, dan ada banyak saluran untuk berkomunikasi dengan negeri dongeng. Sangat mudah bagi para dewa dari alam atas untuk datang ke negeri dongeng untuk menimbulkan masalah. Petik 2. Kemudian, ketika kekacauan di alam atas berakhir, ada larangan bagi para dewa untuk tidak bisa pergi ke alam bawah. Kecuali jalan menuju surga, semua jalan menuju negeri dongeng lainnya dimusnahkan. Dengan cara ini, para dewa tidak akan bisa turun, dan itu juga akan memotong jalan pintas bagi yang abadi untuk pergi ke alam atas. Tidak mungkin untuk pergi ke langit dalam satu langkah. Kata roh primordial, apakah semua jalur alam atas benar-benar menghilang? Lu Chen bertanya balik, tentu saja tidak mungkin. Masih ada sejumlah kecil bagian yang terlalu tersembunyi dan menghindari periode kehancuran itu. Na Yuanshen berkata lagi, namun, seiring berjalannya waktu, lorong-lorong tersembunyi itu secara bertahap ditemukan oleh alam atas. Diperkirakan itu juga terhapuskan. Oke. Ayo pergi jauh, aku tidak tertarik dengan jalur alam atas manapun. Lu Chen menatap Yuanshen di tangannya, dan berkata, saya hanya tertarik pada harta karun itu. Jika Anda tidak dapat memberikan informasi tentang harta karun itu tidak ada gunanya. Banyak informasi diperoleh dari mulut roh primordial, dan secara umum juga jelas mengapa pejabat tingkat tinggi kuil Yao Xian bersikeras untuk membuka medan perang Daluo Jinxian. Puncak Nixue selalu menjadi wilayah keabadian manusia. Jika Yao Xian ingin sepenuhnya merebutnya, dia harus memenangkan medan perang tingkat tertinggi, untuk sepenuhnya mengusir manusia abadi dari puncak Nixue. Oleh karena itu, tidak ada harta karun di puncak Nixue, tetapi kemungkinan jalur batas atas. Yuanshen itu menceritakan semua yang dia tahu, dan waktunya telah berakhir, jika tidak, Lu Chen tidak akan bisa pergi. Aku tahu kamu menindasku, dan kamu tidak akan membiarkanku pergi ketika aku menceritakan semuanya padamu. Merasakan niat membunuh Lu Chen, roh primordial bereaksi dan meraung dengan marah.
Informasi yang Anda sebutkan berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan sudah lama ketinggalan zaman. Kata Lu Chen, saya telah terjebak di sini selama ribuan tahun. Saya hanya bisa mengetahui masa lalu, bukan dunia saat ini. Roh primordial itu meraung dengan marah. Jadi, kamu tidak mendapat kesempatan, jadi kamu menghilang begitu saja. Lu Chen mendengus dan mengangkat tangannya, siap untuk menghancurkan Yuan Shen. Little True Immortal juga ingin menghancurkanku, maka aku akan mati bersamamu. Roh primordial sangat marah, tiba-tiba membengkak, dan seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah. Ini tandanya roh primordial akan meledak. Hanya saja penghancuran diri roh primordial tidak terjadi secara instan, dan masih membutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan energi sebelum dapat meledak dengan energi yang kuat. Kalau tidak, siapa yang berani menangkap Yuan Shen? Bentak, roh primordial belum meledak, tetapi telah dihancurkan oleh Lu Chen. Lu Chen tidak bodoh, bagaimana dia bisa memberi Yuan Shen kesempatan untuk meledakkan dirinya. Semangat primordialnya sangat kuat, dan kekuatan ledakan dirinya pasti mematikan, tapi tidak ada peluang. Roh primordial itu adalah penanam jiwa yang kuat dari klan monster, begitu dia habis untuk membentuk kembali tubuh fisiknya, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya bagi umat manusia. Tidak peduli apa, Lu Chen tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Roh primordial itu terjepit dan meledak, berubah menjadi kepulan asap dan menghilang di udara. Ketika roh primordial dihancurkan, kurungan kekuatan jiwa kehilangan sumber kekuatannya, dan itu juga menghilang. Ledakan, orang mati klan iblis yang layu kehilangan dukungan dari penjara kekuatan jiwa, segera jatuh dan hancur menjadi bubuk. Tapi Lu Chen berbalik, mengambil semua rumput pengikat jiwa yang tumbuh di ruang bawah tanah, dan melemparkan semuanya ke dalam Chaos Orb untuk disimpan. Rerumputan pengikat jiwa adalah tanaman abadi yang langka dan sumber daya tambahan untuk pengembangan jiwa, jadi Lu Chen tentu saja tidak akan melewatkannya. Setelah itu, Lu Chen meninggalkan gua penanam jiwa dan kembali sesuai dengan waktu kedatangannya. Tidak mungkin, ruang bawah tanah ini adalah akhirnya, tidak terhubung dengan bagian lain, jadi kita hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Setelah keluar dari jalur ini, saya mencapai pertigaan lagi, dan memilih untuk melewati salah satu dari 3 jalur lainnya. 3 bagian lainnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa, dan tidak ada kekuatan aneh yang muncul di dalamnya. Lu Chen tidak dapat menemukan arah Fei Long dan yang lainnya, jadi dia harus memilih jalan secara acak. Kali ini, Lu Chen mengambil jalur pertama di sebelah kanan. Semakin ke bawah bagian ini, semakin lebar, seperti mulut trompet, dan saya tidak tahu apa itu di bagian akhir. Namun, sebelum Lu Chen mencapai akhir, dia menemukan beberapa kelompok anak panah dan beberapa kerangka tertancap di tengah jalan. Jelas sekali bahwa mereka telah ditembak mati oleh anak panah. Pada saat itu, Lu Chen tahu bahwa dia sedang berjalan di jalan yang penuh jebakan. Benar saja, sambil terus berjalan, Lu Chen mulai menghadapi banyak serangan fitnah dari agensi. Panah gelap itu sangat kuat dan ditembakkan dari sudut yang luar biasa. Meskipun kemampuan persepsi Lu Chen sangat kuat, dia sulit untuk dilawan. Lu Chen lincah dan menghindari ratusan anak panah tersembunyi, tetapi masih mengenai beberapa anak panah tersembunyi. Badan-badan tersebut memiliki tingkat pengkhianatan yang tinggi, tetapi setelah periode erosi yang lama, kekuatan mereka menjadi terlalu lemah, dan mereka tidak dapat memberikan pukulan fatal bagi Lu Chen. Namun, mata panah dari anak panah yang tersembunyi itu dilapisi dengan racun abadi. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, racun abadi telah banyak terdegradasi dan tidak dapat menutup tenggorokan dengan darah, tetapi masih sangat beracun. Setelah racun peri ini masuk ke dalam tubuh, perlahan-lahan dapat mengikis darah peri dan menjadi racun peri kronis, yang masih dapat membunuh orang. Meskipun racun peri sangat kuat, itu berlaku untuk orang lain, dan Lu Chen adalah pengecualian. Lu Chen kebal terhadap semua racun, dia tidak takut pada racun apapun, bahkan racun peri pun tidak terkecuali. Saat racun peri memasuki tubuh, pembuluh darah naga beracun di tubuh terbangun, dan racun peri tersedot dalam sekejap. Racun abadi ini sangat kuat, tetapi organnya bahkan lebih kuat. Organisasi di sini berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan jauh lebih kuat daripada Slender Tiger. Slender Tiger pasti sangat gembira jika dia mendapatkan teknik organ canggih seperti itu di kampung halamannya. Jika Slender Tiger memiliki mekanisme yang begitu kuat, itu pasti akan menjadi salah satu kekuatan yang kuat dari pasukan tambahan.
Sayangnya, saya tidak tahu di mana menemukan teknik organ secanggih itu. Lu Chen menarik napas dan mendesah. Organ-organ ini telah terlalu lama menusuk dari belakang, dan kekuatan mereka telah lama melewati puncaknya, jika tidak mereka pasti akan membunuh Lu Chen. Terlebih lagi, mekanisme panah belakang sangat lemah sehingga masih bisa mengenai Lu Chen. Jika panah belakang yang ditembakkan oleh mekanisme ini tidak kuat, akan ada hantu. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa sebagian besar anak panah yang ditembakkan dapat diambil kembali oleh mekanisme tersebut dan dapat ditembakkan kembali, yang menunjukkan bahwa tingkat panah mekanisme di sini tidak dapat dibayangkan. Untuk dapat menggunakan mekanisme yang begitu mendalam, dia harus menjadi peri mekanisme yang sangat kuat, dan dia harus lebih kuat dari Slender Tiger. Oleh karena itu, hal pertama yang dipikirkan Lu Chen adalah dia berharap mendapatkan teknik mekanisme canggih ini. Setelah luka panahnya sedikit sembuh, Lu Chen terus bergerak maju, terus menghindari panah mekanis yang ditembakkan oleh Leng Mian di sepanjang jalan. Kadang-kadang terkena anak panah bukanlah masalah yang serius, kekuatan anak panah tersebut bukanlah ancaman yang besar, dan racun dari anak panah tersebut diabaikan. Namun, setelah terus berjalan sejauh ratusan mil, jalur tersebut perlahan-lahan menyempit, dan semakin banyak anak panah mesin, dan semakin sulit untuk dihindari, dan semakin banyak anak panah yang mengenainya. Segera, Lu Chen menemukan mayat peri di lorong depan. Mayatnya sudah kaku, namun belum membusuk, jadi terlihat jelas sudah lama tidak mati. Apalagi banyak luka panah di badan, namun seluruh badan berwarna hitam. Jelas sekali ia diracuni sampai mati oleh racun abadi, dan bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri. Dari aura samar yang tersisa di mayat iblis, Lu Chen dapat merasakan tingkat budidaya iblis itu sebelum dia hidup. Puncak keabadian. Mengapa Yao Zhu yang abadi mati di sini? Dia pasti mengejar Fei Long dan yang lainnya, tetapi tertembak oleh panah beracun dari mekanisme tersebut, tidak dapat melakukan detoksifikasi dan mati. Fei Long dan yang lainnya memang dalam bahaya, jadi Lu Chen tidak terlalu peduli, dan dengan cepat bergegas maju melawan serangan panah tersembunyi dari agensi. Sepanjang jalan, mayat iblis abadi yang diracun sampai mati terus bermunculan, 1, 2, 3, 4. Paling sering, Lu Chen melihat lebih dari selusin mayat iblis, hampir mati bersama. Yang mengganggu Lu Chen adalah mayat dua iblis itu ternyata adalah negeri dongeng emas. Jika ada monster dari Golden Wonderland yang mengejar dan membunuh Fei Long dan yang lainnya, maka ada masalah besar. Meskipun ada sangguan di pihak Fei Long, dia bisa membunuh semua makhluk abadi. Tapi sangguan jin bukanlah Lu Chen, dan tidak semua dewa emas bisa mengalahkannya. Jika itu hanya iblis di tahap awal Golden Immortal, sangguan jin masih bisa membunuhnya, tapi itu tidak cukup bagi mereka yang berada di tahap selanjutnya. Terus masuk jauh ke dalam tanah, semakin banyak mayat iblis yang diracuni sampai mati, dan Lu Chen menjadi semakin bingung, takut dia akan menemukan mayat Fei Long dan yang lainnya. Mengesampingkan pengejaran dan pembunuhan begitu banyak iblis, Fei Long dan yang lainnya sulit untuk dilawan. Hanya karena ada begitu banyak anak panah beracun di sini, begitu banyak dan ganas, bahkan Lu Chen tidak bisa menyembunyikan semuanya, apalagi Fei Long dan yang lainnya. Lu Chen kebal terhadap semua racun, tapi Fei Long dan yang lainnya tidak. Fei Long, Ling Shi, dan sangguan jin semuanya tidak dapat melakukan detoksifikasi, dan mereka akan mati jika terkena panah. Untungnya, Lu Chen melacak mereka sepanjang jalan, kecuali mayat ras monster, setidaknya tidak ada mayat ras manusia. Bagian ini sangat panjang, dan agensi telah mengikuti dari belakang. Lu Chen berlari hampir 1000 mil, tetapi tidak mencapai akhir, tetapi berlari ke pertigaan. Garpu ini berbeda dari yang sebelumnya. Pada pertigaan sebelumnya, terdapat 4 lintasan yang menghadap langsung ke arah yang berbeda, dan perlu dilakukan pemilihan. Tapi percabangan ini terbalik, inilah 3 lorong yang berdampingan. Lu Chen berlari keluar dari salah satu lorong, dan kemudian langsung menghadap satu-satunya lorong di depan. Tidak perlu memilih, lari saja ke satu-satunya jalan di depan. Jika Anda memilih 2 jalur paralel lainnya, Anda akan lari kembali, dan Anda akan kembali. Satu-satunya lorong yang sangat lebar, diameternya setidaknya 10 kaki, cukup untuk dilewati pasukan kecil dengan cepat. Selain itu, ada juga panah tersembunyi di sini, tetapi panah tersebut tidak terlalu padat. Dan tingkat kematiannya jauh lebih rendah daripada panah tersembunyi saluran sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa jalur ini lebar,
lebih mudah bagi Lu Chen untuk menghindari panah tersembunyi dari agensi yang ada di mana-mana saat berlari di Yuguang. Hanya saja Lu Chen mampu menghindari panah tersembunyi dari mekanisme tersebut, namun bukan berarti iblis di depannya mampu menghindarinya. Berlari sepanjang jalan, masih ada mayat iblis yang diracuni sampai mati oleh panah tersembunyi yang muncul dari waktu ke waktu, namun jumlahnya tidak sebanyak di bagian sebelumnya. Setelah berlari sejauh 5 atau 600 mil lagi, dia telah memasuki kedalaman tanah, dan akhirnya melihat tangga batu yang lebar. Tangga batunya sangat besar, lebarnya sekitar puluhan kaki, berputar ke bawah, tanpa dasar. Di tangga batu juga banyak terdapat mayat hantu, semuanya teracuni anak panah, kulitnya menghitam, semuanya mati keracunan oleh racun peri di anak panah tersebut. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia berlari menuruni tangga batu, dan segera memicu mekanisme tusukan dari belakang. Wosh wosh. Mekanisme yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan panah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari sisi dinding tangga dan di bawah tangga, dengan kekuatan yang kuat. Tidak peduli seberapa cepat langkah cahaya kekaisaran Lu Chen, dan ruang tangga batu begitu besar, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari hujan panah lebat yang menyelimutinya. Dalam sekejap mata, Lu Chen terkena lebih dari selusin anak panah. Meskipun dia tidak takut dengan racun abadi dan tubuhnya tidak tertembak, dia mengerutkan kening kesakitan. Mekanisme di sini lebih kuat, kekuatan panah belakang lebih besar, dan tingkat mematikannya tidak sedikit. Tangga batu ini dibuka selangkah demi selangkah, dan ratusan anak panah tersembunyi ditembakkan. Saat dia berlari ke bawah tangga, seluruh tubuhnya mungkin berubah menjadi landak, atau dia mungkin akan diledakkan secara tiba-tiba. Lu Chen berhenti berlari, berhenti untuk memicu mekanismenya, lalu mengeluarkan panah beracun satu persatu, dan meminum pil penyembuh untuk mempercepat penyembuhan luka panah tersebut. Setelah cedera panahnya membaik, Lu Chen memikirkan bagaimana cara melanjutkan dengan aman. Segera, dia menemukan sebuah masalah. Tangga batu ini sangat panjang, dan banyak setan mati di tangga tersebut, tetapi tidak semua tangga tersebut memiliki mayat setan. Dari atas ke bawah, hanya ada lebih dari 100 anak tangga di mana ada hantu dan makhluk abadi tergeletak di tanah, dan tidak ada lagi yang turun. Jika hanya ada begitu banyak iblis yang mengejar dan membunuh Fei Long dan yang lainnya, dan mereka semua mati di bawah panah gelap pihak berwenang, maka Fei Long dan yang lainnya pasti sudah kembali sejak lama, dan mereka bahkan mungkin telah bertemu langsung dengan Lu Chen. Oleh karena itu, Lu Chen percaya bahwa hanya sebagian dari iblis yang mati dalam perjalanan, dan seharusnya ada lebih banyak iblis yang mengejar dan membunuh mereka. Lalu, dengan lebih dari 100 anak tangga menuruni tangga batu, mengapa tidak ada lagi mayat iblis? Satu-satunya kemungkinan adalah peri lain sudah pintar, dan alih-alih berjalan menaiki tangga, mereka malah melompat ke bawah. Lu Chen mendekat ke tepi tangga dan melihat ke bawah dari bagian tangga yang berlubang. Dia tidak bisa melihat dasarnya secara sekilas, dan dia tidak tahu seberapa dalam itu. Tapi ini tidak menghalangi tekad Lu Chen untuk melompat. Meskipun jalur bawah tanah tidak nyaman untuk terbang, melompat dari tinggi ke rendah bukanlah masalah besar. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah ada sesuatu yang mengerikan menunggunya di bawah tangga. Lu Chen melompat lurus ke bawah, sepenuhnya menghindari mekanisme yang memicu tangga. Batu, untuk mencegah bahaya di bawah, Lu Chen tidak menyelam, tetapi berputar untuk memperlambat kecepatan jatuh. Setelah jatuh hampir 10.000 kaki, saya melihat apa yang ada di bawahnya. Setidaknya ada ratusan mayat iblis yang menumpuk seperti gunung. Peri-peri itu ditembak ke landak, tidak mampu menahan terlalu banyak racun peri, dan mati karena racun. Entah tubuh tertembak dan meledak, langsung menghancurkan tubuh, bahkan jiwa pun musnah dalam hujan panah. Tak perlu ditebak, pasti ada organ yang lebih kuat di bawahnya, lebih banyak hujan panah. Saya tidak ingin ditembak seperti landak. Lu Chen, yang masih terjatuh di udara, tidak bisa menahan cemberutnya. Meskipun iblis abadi yang mati itu menembakkan panah untuknya dan memicu mekanismenya, tetapi level mekanisme di sini sangat tinggi, dan sebagian besar tembakan panah tersembunyi dapat dipulihkan. Panah belakang yang ditarik kembali dapat digunakan lagi, dan akan segera siap untuk menembak lagi, dan ini sangat tidak normal. Dengan kata lain, ketika dia mendarat, dia masih harus menahan hujan panah satu putaran atau bahkan beberapa putaran. Meski tubuh fisiknya super kuat, ia tidak mampu menahan derasnya hujan anak panah. Jika dia menahannya dengan keras, dia pasti tidak akan tertembak,
tapi dia tetap harus melepaskan kulitnya. Sebab, racun peri tidak berpengaruh padanya, dan tidak ada yang namanya kematian akibat racun. Ngomong-ngomong, terakhir kali Fat Dragon memberiku perisai, aku mengambil pot kura-kura, dan lupa mengembalikannya padanya. Tiba-tiba, Lu Chen menamparkan kepalanya, dan segera mengeluarkan peri pot bermutu tinggi dari Chaos Orb untuk melindungi tubuhnya. Meski tanpa restu dari Fat Dragon, kualitas peri pot bermutu tinggi itu masih lumayan, setidaknya bisa memblokir banyak anak panah yang tersembunyi. Dalam sekejap mata, Lu Chen mendarat, dan segera melihat bahwa di bawah tangga, ada lorong besar yang membentang ke depan, tapi kemana perginya. Namun, Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, mari kita bicara tentang mekanisme besar di bawah tangga terlebih dahulu. Di bawah, ada tumpukan mayat. Sebelum kaki Lu Chen menyentuh mayat-mayat itu, dia terbang ke udara dan terbang menuju lorong di depan, mencoba melepaskan jebakan di sini dalam sekejap. Di luar dugaan, mekanisme di sini sangat sensitif, trigger poinnya juga sangat rendah, tidak perlu kaki Lu Chen untuk terpicu sama sekali. Hanya suara seseorang yang turun dari angin yang dapat dirasakan, dan mekanisme di sini segera diaktifkan, dan dipicu oleh angin. Wosh-wosh. Di bawah tanah dan di dinding lorong, panah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan satu demi satu. Hujan anak panah yang sangat padat dan sangat besar muncul, menutupi Lu Chen dari segala arah. Aku pergi, tidak apa-apa, dipicu oleh angin, ini jelas merupakan insinyur mekanisme terbaik. Lu Chen tidak punya pilihan selain meningkatkan antibodi esensi abadi, dan kemudian mengayunkan pot abadi, sambil berlari di lorong, sambil memblokir hujan anak panah. Bang bang bang, anak panah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke pot abadi, membuat pot abadi bergetar, tetapi mereka tidak dapat menembus pot peri, dan anak panah tersebut kehabisan tenaga dan jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, setelah hujan anak panah ditembakkan, Lu Chen juga bergegas ribuan kaki jauhnya, menjauh dari tangga. Sesampainya di sini, masih ada beberapa instansi yang melakukan pengkhianatan, seperti gerimis. Tapi tidak ada mekanisme sebesar itu seperti yang ada di bawah tangga yang menembakkan hujan panah super besar. Meskipun dia bergegas keluar dalam hujan anak panah yang sangat besar, Lu Chen terkena lusinan anak panah yang tersembunyi, dan pot peri bermutu tinggi hancur berkeping-keping oleh hujan anak panah. Aku akan mencobanya, mekanisme yang sangat mengagumkan, panah mekanisme yang sangat kuat, jika saja Slender Tiger mempelajarinya, setidaknya itu akan menggandakan kekuatan tempur keseluruhan Legiun Zealot. Lu Chen menarik panah tersembunyi dari tubuhnya dan menghela nafas tanpa batas. Aku hanya tidak tahu di mana menemukan mekanisme canggih seperti itu. Setelah beberapa saat, Lu Chen melanjutkan perjalanan, berjalan di sepanjang jalan baru ini, dan tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan Fei Long dan yang lainnya. Ketika dia sampai di sini, Fei Long dan yang lainnya menahan aura rambutnya, yang membuatnya merasa semakin intens, dan dia bahkan dapat menemukan lokasi Fei Long dan yang lainnya. Lu Chen punya firasat bahwa selama dia berjalan melalui lorong bawah tanah ini, dia bisa melihat Fei Long dan tiga lainnya. Lorong bawah tanah ini lurus ke depan, dan juga sangat panjang. Bagaimanapun, Anda tidak dapat melihat bagian bawahnya secara sekilas. Masih ada jebakan di lorong bawah tanah ini, yang dipicu dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu, panah rahasia ditembakkan dari jebakan, tetapi jumlah panah tersembunyi tidak banyak, jadi Lu Chen dapat menghindarinya dengan santai. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, saya melihat mayat iblis abadi muncul dari waktu ke waktu, dan jumlahnya tidak banyak. Masih sama, para iblis abadi itu terkena jebakan dan diracuni sampai mati oleh racun abadi. Jika banyak anak panah yang terkena, racun peri akan menyerang dengan cepat dan cepat mati. Mereka yang menembakkan lebih sedikit anak panah akan memiliki serangan racun abadi yang lebih lambat, tetapi mereka akan mati setelah jangka waktu tertentu. Setelah melewati lorong ini, Anda akan melihat sebuah sudut, berbelok ke lorong lain yang lebih berliku. Tapi di sini, roh jahat berangsur-angsur meningkat, dan Lu Chen bahkan mendengar suara datang dari depan, yang sepertinya adalah suara perkelahian. Lu Chen tidak peduli untuk menghindari panah gelap dari mekanisme apapun, dia mempercepat dan berlari dengan liar, berjalan melalui lorong yang berliku ini, keluar dari lorong, dan tiba-tiba melihat cahaya. Apa yang muncul di hadapanku ternyata adalah gua stalaktit yang sangat besar. Ada stalaktit tinggi di mana-mana, dan air peri menetes dari atas, membentuk kabut di bawahnya.
Dan di dalam kabut, ada aura iblis yang membubung ke langit, dan ada banyak sosok, setidaknya 5.000 orang. Itu adalah pasukan suku monster, ada keabadian emas dan keabadian sejati, tetapi kebanyakan dari mereka adalah keabadian emas. Sepanjang jalan, sebagian besar monster yang mati di bawah panah gelap pihak berwenang benar-benar berada di negeri dongeng. Monster di negeri dongeng emas relatif kuat, dan tidak banyak yang mati. Namun, pasukan monster ini tidak bermain-main, tetapi bertindak secara terpisah, menyerang suatu sasaran. Dan target pasukan monster adalah 3 umat manusia yang abadi. Ketiga orang itu tak lain adalah Fei Long, Ling Xi dan Sangguan Jin. Fei Long dan ketiganya melarikan diri ke sini, tetapi mereka akhirnya diambil alih oleh pasukan iblis, menghalangi jalan mereka kembali, dipaksa ke sudut, dan bertarung dengan punggung mereka. Naga gemuk itu membentang untuk menutupi langit, menariknya ke dalam garis pertahanan yang kuat, memegang 2 pot peri di tangannya, dan mati-matian menahan serangan peri iblis. Setelah ditingkatkan, skill tempur Shrouding Sky telah mencapai level keabadian tertinggi, dan pertahanannya sangat kuat. Monster-monster itu telah menyerang dalam waktu yang lama, namun mereka belum menembus garis pertahanan Shrouding Sky. Meskipun Fei Long bertahan dari serangan para peri, dia juga kehilangan banyak pot peri, dan sudah banyak pot pecah di sampingnya. Kekuatan tempur Ling Xi relatif lemah, dan dia tidak melawan Yao Xian secara langsung. Dia hanya membantu Fei Long dan menolak beberapa celah pertahanan untuk Fei Long. Di antara ketiganya, Sangguan Jin adalah yang paling kuat. Dengan perlindungan Fei Long, Sangguan tidak khawatir, dia hanya peduli membunuh orang dengan pedangnya, dan tidak peduli dengan hal lain. Semua monster di negeri dongeng sebenarnya tidak bisa menahan pedang Sangguan Jin. Hanya monster di negeri dongeng emas yang mampu menahan pedang kemauan Sangguan Jin. Namun di bawah kemauan keras, monster di tahap awal Jin Xian tidak mudah ditangani, dan lebih dari 10 monster telah dipenggal sampai mati oleh Sangguan Jin. Namun, pasukan monster ini tidak hanya memiliki keabadian emas awal, tetapi juga sejumlah kecil keabadian emas menengah, dan bahkan ada keabadian emas menengah yang memimpin tim. Meskipun pedang kemauan Sangguan Jin sangat kuat, ia tidak dapat membunuh Dewa Emas Pertengahan, apalagi lawan dari Dewa Emas Pertengahan. Jika bukan karena naga gemuk yang menutupi langit dan dengan paksa menahan serangan monster peri emas, jika tidak, Sangguan Jin pasti sudah naik ke langit dan kembali ke singgasananya sejak lama. Meski begitu, masih ada terlalu banyak iblis, dan pot peri Fei Long terus-menerus diledakkan, dan dia secara bertahap tidak mampu menahannya. Panci periku hampir habis, dan Zetian hampir tidak bisa bertahan. Kita tidak akan pernah bertemu kakak senior lagi. Setelah satu peripot diledakkan, Fei Long buru-buru mengganti peripot cadangan, dan berkata dengan ekspresi putus asa. Mau bagaimana lagi? Ada terlalu banyak iblis, dan aku tidak bisa mengalahkan iblis di atas tahap tengah Jin Xian, jadi aku hanya bisa naik ke surga dan kembali ke takhta bersama. Kata Sangguan Jin sambil menghunus pedangnya. Nangong Zilong, Sangguan Jin, aku merasa terhormat bisa bertarung bersamamu dalam hidup ini, bahkan jika Ling Xi mati, aku tidak akan menyesal. Kata Ling Xi, jika aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku akan dengan paksa mengikuti kakakku saat itu, jadi aku tidak akan ditemukan oleh para bajingan ini. Fat Dragon menggelengkan kepalanya dan meratap lagi, kasihan aku sudah berlatih hampir sepanjang hidupku, tapi aku masih bujangan, dan aku bahkan belum pernah menyentuh seorang wanita. Sayang sekali mati, apakah kamu menginginkan wanita? Tiba-tiba, sebuah suara datang dan berkata sambil mencibir. Memikirkan, Fei Long merespons secara tidak sadar. Berat badanmu tidak turun, kamu gemuk seperti babi, hantu sepertimu. Suara itu kembali menyeringai. Tidak masalah, saya tidak punya rasisme, dan hantu baik-baik saja. Fei Long berkata lagi, sayang sekali hantu perempuan telah diserap oleh Aoshan, tapi aku bahkan tidak punya hantu. Tenanglah, aku akan membantumu menemukan penyihir nanti. Suara itu kembali tertawa. Baru kemudian Fei Long menyadari bahwa suara ini sangat familiar, itu adalah suara Lu Chen. Hanya Lu Chen yang akan menggodanya seperti ini. Itu kakak laki-laki. Fei Long sangat gembira, dan segera melihat harapan yang tak terbatas, dan sepertinya melihat kematian iblis di depannya sepotong demi sepotong. Lu Chen ada di sini. Wajah serius Sangguan Jin akhirnya menunjukkan kegembiraan. Pemilik, Ling Xi menjadi bersemangat. Di persimpangan hidup dan mati, Lu Chen tiba-tiba muncul dan pergi jauh ke dalam tanah untuk menyelamatkan orang.
Mungkinkah mereka tidak bersemangat? Maaf saya terlambat. Begitu suara itu turun, ada kilatan cahaya pedang, muncul dari belakang para peri. Galaksi, bum bum bum. Di dalam gua stalaktit yang besar, terjadi ledakan yang mengguncang bumi, mengguncang seluruh gua dengan hebat. Satu demi satu cahaya pedang menyapu, membelah langit peri, dan ujung pedang yang tak terhitung. Jumlahnya muncul di angkasa, seperti galaksi yang jatuh, mencekik segalanya. Galaksi runtuh, pasir dan kerikil pecah, rumput dan pepohonan layu, dan makhluk hidup terbakar. Ras monster abadi yang tak terhitung jumlahnya dipotong dan diubah menjadi kanopi darah, yang mekar di gua stalaktit. Dewa emas yang tak terhitung jumlahnya dari ras monster terkena pedang, dan tubuh mereka semua rusak, jadi mereka harus melarikan diri ke segala arah, menghindari ujung pedang. Meski gua stalaktitnya besar, namun tetap saja bukan tanah, dan ruang di atasnya terbatas. Banyak jiwa yang melarikan diri akan ditutupi oleh galaksi berikutnya dan musnah seketika sebelum mereka dapat menjauh dari medan perang di masa depan. Pada saat itu, seluruh gua stalaktit dipenuhi dengan darah dan daging, dan seluruh pasukan iblis dan makhluk abadi berada dalam kesulitan, dipenuhi dengan duka. Lu Chen menebas lebih dari 10 pedang berturut-turut, dan pasukan iblis dengan lebih dari 5.000 orang menderita kerugian besar. Tak satu pun iblis di negeri dongeng nyata yang selamat, dan seluruh tubuh mereka hancur. Bahkan ada beberapa monster di tahap awal Golden Immortal yang dipukul dengan banyak pedang karena tidak bisa mengelak, mengakibatkan luka serius dan tubuh meledak, dan tiba-tiba digantung sampai mati oleh galaksi yang terus-menerus. Monster yang bisa melawan dari depan semuanya adalah makhluk abadi emas parubaya. Adapun iblis yang tidak terpengaruh oleh Xing He, hanya pemimpin pasukan iblis yang merupakan orang kuat di akhir periode Jinxian. Siapa yang melakukan teknik pembunuhan kelompok? Keterampilan membunuh kelompok siapa yang begitu kuat? Siapa yang menyerang di belakang kita? Bunuh penyerangnya dulu, lalu bocah gendut itu. Baru pada saat itulah peri emas klan monster yang masih hidup sadar, dan mata mereka menyapu, mencari jejak para penyerang. Ketika mereka menyapu ke tengah medan perang, mereka melihat seorang penyerang berdiri di sana sendirian, memegang pedang peri bermutu tinggi, dengan aura agung, dan aura menindas para tetua. Penyerangnya mengenakan jubah Yaosu, dengan tudung ditarik ke bawah sangat rendah, menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat siapa orang itu. Yang aneh adalah ranah penyerang ini sangat rendah, hanya tahap awal dari keabadian sejati. Pada hari-hari awal dari makhluk abadi sejati, ada kekuatan yang begitu besar untuk membunuh semua makhluk abadi dari klan iblis, yang benar-benar mengejutkan semua makhluk abadi iblis. Dan yang paling aneh adalah penyerang ini memancarkan aura manusia, tapi sebelum itu, tidak ada seorang pun di seluruh pasukan iblis yang bisa mencium aura manusia yang muncul di belakangnya. Jika monster mengetahui ada orang di belakangnya, seluruh tim monster akan waspada dan tidak akan pernah diserang oleh siapapun. Tetapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa penyerang ini memiliki tanda kuno di tubuhnya dan kemampuan untuk mengatur aura ras. Sebelum penyerangan, penyerang memancarkan aura suku monster, dan dengan mudah bergabung ke dalam pasukan suku monster. Setelah penyerangan, penyerang membatalkan aura iblis, dan memulihkan aura manusia tanpa ada yang menyadarinya. Di mata iblis-iblis itu, tampaknya muncul begitu saja. Namun, keterkejutan dari Dewa Emas Yaozu itu hanya berlangsung sesaat, dan mereka segera berubah menjadi kemarahan. Mereka dengan cepat menyesuaikan taktik mereka, mengepung para penyerang dalam formasi yang tersebar, dan memblokir semua rute pelarian para penyerang. Formasi yang tersebar secara alami untuk menghindari keterampilan membunuh kelompok penyerang untuk membunuh di area yang luas. Keterampilan membunuh kelompok para penyerang begitu kuat sehingga Jinxian hanya berani melakukan satu pukulan di hari-hari awal, dan pukulan lagi akan berisiko meledakkan tubuhnya. Kaulah yang berasal dari umat manusia. Di antara kelompok monster, makhluk abadi emas tingkat menengah terkemuka tiba-tiba melangkah maju, memimpin sekelompok makhluk abadi emas tingkat menengah untuk menghadapi para penyerang. Tidak ada keraguan bahwa penyerang manusia ini tidak lain adalah Lu Chen. Orang itu, Lu Chen tertegun sejenak, lalu bertanya, siapa itu, dan mengapa kamu mencari orang ini? Di medan perang makhluk abadi sejati di puncak Nixue, bajingan dari ras manusia benar-benar mengalahkan pasukan jutaan makhluk abadi dari klan iblis kita dengan kekuatan satu orang, yang mengejutkan seluruh klan kita. Setelah orang itu mengalahkan pasukan abadi sejati klan kita, dia tidak kembali ke umat manusia. Sebaliknya,
dia melintasi puncak Nixue dan masuk ke wilayah klan kita tanpa jejak. Alam orang itu sama dengan milikmu. Dia juga berada dalam tahap awal keabadian sejati, dan dia juga menggunakan keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi. Kamu adalah orang itu. Kamu, orang yang kami cari. Monster pertengahan emas abadi menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata dengan getir, saat aku kembali, aku diperintahkan untuk memburumu, mencabik-cabikmu, dan tidak pernah terlahir kembali. Pada saat itu, pasukan abadi sejati Yaozu dikalahkan oleh Lu Chen, dan pejabat senior Yao Xian ingin membalaskan dendam Lu Chen dan memulihkan permainan, jadi mereka mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Lu Chen. Mengingat ranah Lu Chen tidak tinggi, Yao Xian berpangkat tinggi tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka secara acak mengumpulkan sekelompok Yao Xian di puncak Nixue dan untuk sementara mengorganisir pasukan kecil untuk mengambil tindakan. Kelompok iblis ini memiliki semua jenis budidaya, termasuk alam abadi sejati dan alam abadi emas, tetapi tidak ada orang yang benar-benar kuat di alam abadi emas. Karena, mengejar dan membunuh Lu Chen yang merupakan makhluk abadi sejati tahap awal tidak perlu mengirimkan dewa emas yang kuat sama sekali. Ada begitu banyak dewa emas tahap awal yang cukup. Terlebih lagi, ada dia, dewa emas tahap akhir, dan sejumlah kecil dewa emas tahap menengah, yang tidak bisa menahan kepala Lu Chen, jadi mereka terlalu tidak berguna. Dan pada level tertinggi, dia secara alami menjadi pemimpin pasukan kecil ini. Pada akhirnya, alih-alih menemukanku, kamu malah menemukan beberapa saudara laki-lakiku, kan? Lu Chen melirik ke sana, melihat Fat Dragon melambai padanya dengan gembira, dan tertawa. Pastilah ide Fei Long untuk memimpin orang-orang ini ke gua peri berbahaya ini. Sebab, Fat Dragon adalah tukang reparasi perisai. Menutupi langit dan menopangnya, dengan restu beberapa pot peri, membentuk dinding baja dan dinding besi. Tidak mudah menangani panah mekanisme tersebut. Jika tidak, Fei Long dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melarikan diri dari sini, dan mereka akan terbunuh oleh panah di bagian sebelumnya. Orang-orang bajinganmu itu benar-benar bajingan. Mereka bahkan membawa kita ke tempat hantu ini. Ada jebakan dan panah beracun di mana-mana, menyebabkan kita menderita kerugian besar. Iblis di tahap akhir Jin Xian juga melihat ke arah Fei Long, dan kemudian berkata dengan getir, aku akan membunuhmu nanti, dan aku akan menghancurkan bocah gendut itu menjadi ribuan keping dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Sehat, bunuh aku, ambisius, saya suka. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah, itu disebut angin musim semi yang meniup genderang perang, siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Anak manusia, kamu keras kepala ketika kamu akan mati, aku akan menjagamu. Keterampilan membunuh kelompokmu sangat kuat, kamu bisa membunuh semua keabadian sejatiku, dan kamu juga bisa membunuh keabadian emas tahap awal. Itu benar-benar membuka mataku. Namun, kekuatan keterampilan membunuh kelompokmu juga telah mencapai puncaknya. Jika kamu tidak dapat membunuh Golden Immortal tingkat menengah, kekuatan tempurmu hanya seperti itu. Mendiang iblis Jin Xian mendengus dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan memberi perintah kepada puluhan bawahan di belakangnya, naik, tangkap orang ini hidup-hidup, aku akan menyiksanya sampai mati. Dia telah melihat dengan jelas tingkat kekuatan tempur Lu Chen, jadi dia hanya mengandalkan keterampilan membunuh kelompok untuk merajalela. Jin Xian bisa mengalahkan Lu Chen dalam jangka menengah. Dan dia membawa lusinan bawahan Dewa Emas Pertengahan, siapapun di antara mereka bisa menghancurkan Lu Chen, apalagi dia. Oleh karena itu, ia terlalu malas untuk bergerak, membiarkan bawahan di belakangnya yang sedang bersemangat mencoba menunjukkan performanya.